Anak-anak hebat, tahukah kalian mengapa kita butuh makanan? Saat kita melakukan aktivitas, kita memerlukan energi. Nah, untuk itu kita harus makan. Karena makanan yang kita konsumsi akan diubah menjadi energi melalui metabolisme dalam tubuh kita. Seperti halnya manusia, mobil dan benda lain yang bergerak juga memerlukan energi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak materi berikut. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan mampu menelaah konsep energi dan usaha, menjelaskan macam-macam sumber energi, serta menjelaskan perubahan energi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja atau usaha. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Jumlahnya konstan atau tetap. Hanya bentuknya saja yang dapat mengalami perubahan. Dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda atau objek. Perhatikan gambar berikut. Seorang anak mendorong meja dengan gaya sebesar F sehingga meja tersebut dapat berpindah sejauh S. Maka besarnya usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F kali S. Dengan W sama dengan usaha, satuannya Joule, F adalah besarnya gaya, satuannya Newton, dan S adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter. Oleh karena gaya merupakan besaran vektor, arah gaya menentukan besarnya kerja yang dilakukan. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, seorang wanita menarik kotak dengan gaya sebesar F dengan arah kemiringan theta hingga benda berpindah ke kanan sebesar S. Maka besarnya usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F kali S cos theta. Dengan W sama dengan usaha, satuannya Joule. F adalah besarnya gaya, satuannya Newton. S adalah jarak atau perpindahan, satuannya meter. Dan theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan, satuannya derajat. Bentuk atau macam energi yang ada di bumi itu bermacam-macam. Yang pertama adalah energi mekanik. Pada energi mekanik dikenal hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa pada suatu sistem yang terisolasi, gaya-gaya yang bekerja hanya gaya yang bersifat konservatif, sehingga jumlah energi potensial dan energi kinetik selalu konstan atau tetap. Hukum kekekalan energi mekanik dinyatakan sebagai EM sama dengan EP ditambah EK. Dengan EM sama dengan energi mekanik, satuannya Joule. EP sama dengan energi potensial, satuannya Joule. Dan EK sama dengan energi kinetik, satuannya Joule. 1. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda akibat kedudukannya.
Sebuah bola yang berada pada ketinggian H memiliki energi potensial sebesar EP sama dengan M kali G kali H, dengan EP sama dengan energi potensial satuannya Joule, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, G sama dengan percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, dan H sama dengan ketinggian satuannya M atau meter. 2. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena terjadinya perpindahan. Pada saat benda bergerak dengan kecepatan V, maka benda tersebut memiliki energi kinetik sebesar EK sama dengan setengah mv kuadrat. EK sama dengan energi kinetik satuannya Joule, M sama dengan massa benda satuannya kilogram, dan V sama dengan kecepatan benda satuannya meter per sekon. Energi kalor. Bentuk energi yang lain adalah energi kalor. Energi kalor adalah energi dari aktivitas yang dapat menghasilkan panas, ditandai dengan kenaikan suhu sebuah sistem. Secara mikroskopis, energi kalor merupakan energi yang ditimbulkan karena interaksi antar molekul, atom, atau elektron dari sebuah zat. Contoh, kompor listrik dapat mengeluarkan panas karena terjadi interaksi elektron saat arus listrik mengalir. Contoh lainnya, lilin terbakar menghasilkan panas karena interaksi molekul hidrokarbon dengan oksigen hingga menimbulkan panas. Bentuk energi selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki benda karena pengaruh muatan listrik pada benda, baik muatan yang mengalir maupun tidak. 1. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik yaitu energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik. Dalam hal ini, muatan listrik tersebut tidak mengalir atau statis. Besarnya energi potensial listrik dapat dinyatakan sebagai W sama dengan G kali V, dengan W sama dengan energi listrik satuannya Joule, Q adalah muatan listrik satuannya Coulomb, dan V adalah potensial listrik satuannya Volt. 2. Energi listrik dalam rangkaian. Energi listrik dalam rangkaian adalah energi yang dimiliki oleh muatan listrik yang mengalir. Berdasarkan energi listrik statis dan hukum Ohm, persamaan energi listrik pada rangkaian dinyatakan sebagai W sama dengan I kuadrat kali R kali T, dengan W sama dengan energi listrik satuannya Joule, I adalah kuat arus listrik satuannya ampere, R adalah hambatan dengan satuan ohm, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dalam bahan kimia atau ditimbulkan akibat reaksi kimia. Contoh energi kimia yaitu makanan, bahan bakar, akumulator, dan baterai. Pada umumnya, aktivitas pemanfaatan energi kimia ditandai dengan kenaikan atau penurunan suhu sistem.
1. Reaksi endoterm. Reaksi endoterm yaitu reaksi kimia yang ditandai dengan kenaikan suhu sistem. Kalor dari lingkungan diserap oleh sistem saat bereaksi, sehingga suhu sistem mengalami kenaikan. 2. Reaksi eksoterm, yaitu reaksi kimia yang ditandai dengan penurunan suhu sistem. Kalor dari sistem dibuang ke lingkungan saat bereaksi, sehingga suhu sistem mengalami penurunan. Berikutnya adalah energi nuklir. Energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan akibat interaksi inti atom yang dihasilkan dari reaksi peluruhan bahan radioaktif dengan sifat tidak stabil. Bahan radioaktif dapat meluruh menjadi molekul yang stabil dengan mengeluarkan sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma, serta mengeluarkan energi yang cukup besar. Sumber energi tidak dapat diperbarui. Keberlangsungan energi fosil dan mineral terbatas, karena energi ini tidak dapat diperbarui jika ketersediaannya sudah habis. Berikut beberapa sumber energi yang tidak dapat diperbarui antara lain minyak bumi, batu bara, dan sumber energi nuklir. Mari kita bahas satu persatu. Minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan coklat pekat atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas kerak bumi. Minyak bumi terdiri dari berbagai hidrokarbon yang bervariasi. Kumpulan titik-titik yang masih berwujud lumpur hitam belum dapat dimanfaatkan secara langsung. Supaya dapat dimanfaatkan, minyak mentah atau crude oil harus diproses dalam 2 tahap, yaitu primary process atau pengolahan tahap awal dan secondary process atau pengolahan tahap kedua. Primary process. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang sehingga diperoleh berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi fraksi pertama menghasilkan LPG, fraksi kedua disebut nafta diolah menjadi premium, fraksi ketiga atau fraksi tengah dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur, bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat, solar, digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel, dan fraksi kelima atau residu, sedangkan sisanya sebagai aspal dan lilin. Secondary process. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua, dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan tahap pertama. Proses tersebut meliputi perengkahan atau cracking, yang meliputi alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Selanjutnya, ekstraksi, yaitu membersihkan produk dengan pelarut, sehingga mutu yang dihasilkan lebih baik. Tahap ketiga yaitu kristalisasi, adalah pemisahan produk berdasarkan titik leburnya. Dan yang keempat, pembersihan atau treating, yaitu pembersihan dari pengotor dengan penambahan natrium hidroksida, tanah liat, atau hidrogenasi. Sumber energi tak dapat diperbarui yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen
yang dapat terbakar karena kandungan karbon dan hidrogen sebagai mineral utama, belerang dan oksigen sebagai mineral sekundernya. Pengolahan batu bara terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu persiapan atau preparation. Proses persiapan yang dilakukan untuk mengurangi ukuran butir batu bara. Tahap kedua yaitu pemisahan atau concentration. Adalah tahap pemisahan batu bara dari pengotornya. Dan tahap ketiga adalah dewatering, yaitu proses pemisahan cairan dan padatan. Sumber energi selanjutnya yaitu sumber energi nuklir. Energi nuklir adalah energi dalam inti atom. Atom merupakan unit terkecil. Unsur radioaktif yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi nuklir adalah isotop uranium-235 dan isotop plutonium-239. Kehadiran teknologi nuklir merupakan solusi alternatif dari krisis energi seiring menipisnya cadangan energi fosil. Semua sumber energi terbarukan disebut juga sumber energi alternatif. Berbagai sumber daya alam tersedia melimpah, meskipun pengembangannya belum dilakukan dengan maksimal. Berikut beberapa sumber dari energi yang dapat diperbarui antara lain matahari, air, angin, dan bioenergi. Perubahan energi. Energi bersifat kekal, tidak dapat dimusnahkan, tetapi akan selalu berubah bentuk seiring proses yang menyertainya. 1. Perubahan energi mekanik. Energi mekanik dapat dikonversi menjadi energi bentuk lain supaya dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai. Contoh dari perubahan energi mekanik adalah generator AC dan generator DC. Generator adalah alat yang berfungsi merubah energi gerak menjadi energi listrik. Contoh perubahan energi kimia adalah pada aki dan batu baterai. Contoh perubahan energi listrik adalah motor listrik, lampu listrik, dan pemanas listrik. Nah, anak-anak hebat semua, demikian tadi kita sudah belajar tentang energi, macamnya, sumbernya, serta pemanfaatannya. Setelah mempelajarinya, diharapkan anak-anak selanjutnya dapat menggunakan energi dengan bijak. Gunakan seperlunya sesuai dengan manfaat dan kebutuhan. Dengan demikian, kita sudah ikut melindungi bumi dari pemanasan global.